Halo YouTube, balik lagi dengan gue Adam. Kali ini gue harusnya sedih sih. Jadi ceritanya gue kemarin ikut SIMAK UI dan beasiswa Kominfo. Singkat cerita, SIMAK UI-nya lolos tapi beasiswanya gagal. Nah, karena itu di video ini gue pengen sharing-sharing nih tentang seluk-beluk beasiswa Kominfo. Dan kenapa gue bisa gagal di seleksi beasiswanya. Dan mungkin kita bisa cari hikmahnya dan kemudian gue pengen sedikit sharing juga tentang apa yang akan gue lakukan setelah gue gagal untuk mendapatkan beasiswa Kominfo. Oke, kalau gitu mungkin yang pertama bakalan gue ceritain adalah tentang beasiswanya itu sendiri. Jadi beasiswa ini berasal dari Kominfo, terus kemudian untuk univ dan jurusannya itu udah ditentukan oleh Kominfo, jadi nggak jauh-jauh dari teknologi informasi. Terus untuk univnya sendiri itu juga ada dalam dan luar negeri. Dan jadi teman-teman kalau pengen ikut ini ya emang harus milih dari salah satu jurusan yang Kominfo ada itu. Tapi jangan khawatir selama teman-teman itu emang tertarik di bidang teknologi informasi, harusnya jurusannya itu cukup menarik sih untuk dilihat gitu. Baik itu dalam ataupun luar negeri. Nah, terus untuk tipe beasiswanya ini adalah full coverage yang ditambah uang saku. Jadi semua biayanya udah ditanggung oleh beasiswa Kominfo. Cuman karena ini sifatnya reguler ya, jadi teman-teman tuh nanti harus mengikuti perkuliahannya secara full time gitu. Nah, mungkin ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang sekarang udah bekerja. Itu harus memastikan kalau teman-teman itu emang sudah diberi izin untuk tidak bekerja, cuti kerja selama waktu tertentu, atau memang ada arrangement tertentu biar teman-teman tuh bisa kerja sambil kuliah gitu. Kemudian untuk persyaratannya sebenarnya standar beasiswa sih. Cuman bedanya di sini dia dibagi dua. Ada pendaftar untuk ASN dan ada juga untuk yang umum. Terus kemudian syarat pendaftarannya itu harus bekerja minimal 2 tahun dan juga berasal dari industri yang relevan dengan jurusan yang akan diambil. Jadi industrinya itu harus di bidang teknologi informasi juga. Mungkin di situ kalau yang ASN ya dia sesuai dengan administrasinya aja. Kalau yang umum ini mungkin yang perlu diperhatikan adalah dia perlu CV, perlu project untuk membuktikan bahwa emang dia itu bekerja di bidang yang sesuai dengan apa yang akan diambil. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya aku akan tampilin di sini. Udah nih, jadi gue masuk kriterianya umum dan kemudian gue kumpulin tuh berkasnya ke jurusan, kemudian jurusan yang meneruskannya ke Kominfo. Jadi memang untuk mengikuti seleksi ini kita harus punya LOE dulu sih, seperti sama beasiswa-beasiswa lain. Cuman memang untuk khusus yang dalam negeri biasanya itu sudah dikoordinasi oleh jurusan masing-masing. Jadi untuk seleksinya pun paralel dengan seleksi masuk ke universitas tersebut. Proses dari dapat LOE sampai dengan pengumuman seleksi beasiswanya ini emang cukup cepat. Jadi kemarin itu dari submit berkas sampai dengan pengumuman itu tuh nggak nyampe seminggu. Itu udah ada hasil dari seleksinya. Jadi itu kebetulan semua yang dapat LOE itu diminta buat ngisi sebuah JSheet sharing gitu untuk jurusan. Jadi di situ kita diminta buat masukin data terkait kapan bisa mulai perkuliahannya, apakah mau tunda kuliah atau mau melalui beasiswa atau enggak. Dari situ gue bisa lihat datanya tuh. Jadi di batch gue yang dapat LOE itu sekitar 30-an orang. Terus kemudian yang daftar beasiswa itu sekitar 20-an. Terus kebetulan gue kan coba research ya tentang beasiswa Kominfo ini. Dan kebetulan gue dapet salah satu slide yang dia tuh ngasih lihat penyerapan kuota beasiswa per tahun. Jadi kalau bisa dilihat di tabel ini, dari awal sampai tahun 2017 itu tuh kuota yang pendaftar pelamar itu tinggi banget. Dan yang diterima itu naik turun, tapi cukup stabil ya dari paling minimal 19 orang lah. Sedangkan di 2 tahun terakhir, itu tuh pendaftar dan penerima itu gapnya makin dikit. Bahkan di tahun 2019, itu tuh yang apply kuotanya tuh nggak nyampe dari kuota yang disediakan oleh Kominfo. Harusnya dari 20-an orang yang mendaftar, ini kemungkinan besar bisa dapet dong ya. Nah, jadi optimis dong. Nah, dari situlah blunder muncul. Jadi akhirnya pengumumannya datang. Itu gue inget banget itu pengumuman itu hari Selasa pagi. Jadi hari Selasa pagi itu kita dikasih email yang berisikan tentang siapa aja yang lolos di beasiswa Kominfo dan langsung mendapat surat dispensasi untuk tidak membayar kuliah di semester pertama. Nah,
Ternyata yang dapat itu cuman 12 orang. Yang dari 12 orang itu, yang non ASN itu cuman ada 2. Bahkan dari 2 itu, satu swasta, yang satunya itu BUMN. Nah, dari situ, kemudian gue coba dong cari tahu lagi di univ lain seperti apa. Dan gue dapet yang itu dari ITB. Di ITB juga kurang lebih sama. Jadi di ITB itu yang diterima ada 10 orang. Yang ASN itu ada 9, yang non ASN itu cuma ada 1. Jadi dari sini gue bisa ngambil beberapa kesimpulan nih untuk seleksi beasiswa Kominfo ini. Jadi yang pertama, sepertinya itu sudah ada kuota mana yang di ASN, mana yang non ASN. Jadi meskipun ini itu belum transparan, tapi melihat data dari 2 univ yang berbeda dengan komposisi yang seperti itu, kita bisa ngelihat kayak mungkin dari 10 orang, satuannya, jadi 10%-nya itu yang umum, sisanya ASN. Jadi untuk teman-teman yang umum yang pengen daftar beasiswa ini harus berusaha, benar-benar berusaha jadi top of talent sih, karena kalau nggak jadi top of talent ya nggak bakalan lolos di beasiswa ini. Meskipun secara kapasitas teman-teman tuh bisa jadi lebih dari ASN yang diterima, tapi aku melihat kayak karena ASN itu sudah punya kuota sendiri, jadi ya mau gimana lagi gitu. Terus untuk yang kedua, untuk kalau semisal kita sebagai non ASN mau daftar beasiswa ini, itu tuh harus benar-benar memperhatikan portofolio. Karena dari peserta non ASN yang aku tahu yang dia bisa keterima, itu tuh portofolionya bisa mencapai kayak puluhan lembar gitu. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan portofolio. Dan yang terakhir nih adalah kesesuaian industri dan role pekerjaan dengan jurusan yang akan diambil. Karena menurut gue tuh nggak lolos di nomor 3 ini. Karena sejujurnya gue tuh ada passionnya itu kan di edtech, education technology. Dan beberapa project yang gue kerjain itu kebanyakan juga di edtech dari perusahaan sebelumnya sama startup yang aku coba lagi rintis sekarang. Cuman, aku baru sadar tuh kalau semisal di salah satu persyaratannya itu tidak boleh dari instansi pendidikan. Nah, gue nggak tahu tuh, either gue emang nggak lolos bukan dari itu, atau ya gue nggak lolos ya karena gue punya role-nya itu tuh di education technology gitu, yang which is itu adalah salah satu dari instansi pendidikan. Jadi itulah teman-teman cerita gue gagal mengikuti seleksi beasiswa Kominfo. Kebetulan UI ini dia bisa ngasih keringanan ke calon mahasiswanya untuk mendapatkan tunda kuliah. Jadi nggak usah bayar kuliah dulu, tunda kuliah sampai maksimal itu 1 tahun periode belajar. Jadi 2 semester. Jadi selama 2 semester ini calon mahasiswa bisa coba cari beasiswa dulu, cari sponsor gitu, biar nanti di saat waktunya sudah tepat, teman-teman bisa punya biaya untuk melanjutkan perkuliahan di UI sebagai mahasiswa pasca sarjana. Tapi sebenarnya emang kalau udah dapat beasiswa Kominfo itu enak banget sih, karena seleksinya itu hanya sampai dengan seleksi administrasi, dan kemudian habis itu udah dapat beasiswanya, udah lolos dan udah dibayarin untuk biaya kuliah di pasca sarjana. Jadi ya sebenarnya kalau teman-teman punya interest di bidang ini dan punya aspirasi untuk mendalami bidang teknologi informasi, apalagi yang teman-teman ASN, aku sih saranin ambil aja. Karena secara persyaratan itu tidak terlalu ribet dan benefitnya cukup oke, karena full coverage dan dapat uang saku juga. Oke, jadi seperti itu. Kali ini benar-benar selesai. Thank you semuanya udah ngikuti videonya dari awal sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oh iya, oke. Nanti semua informasi akan aku taruh di deskripsi. Kalau teman-teman juga masih ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti akan aku jawab. Oke?